Masih ingat dengan selamat, pemuda 16 tahun yang viral menikahi nenek Rohaya berumur 71 tahun? Begini kabar terbaru keduanya. 3 tahun tak terdengar kabarnya, Selamat dan nenek Rohaya justru ramai diberitakan di media Vietnam. Ternyata kabar terbaru pasutri itu di luar dugaan. Bahkan, tak ada yang menyangka nasib pernikahan Selamat dan nenek Rohaya akan menjadi seperti sekarang ini. Diketahui kisah cinta Selamat dan nenek Rohaya sebelumnya sempat mengguncang publik pada tahun 2017 silam. Selamat yang kala itu berusia 16 tahun ngotot ingin menikahi nenek Rohaya yang berusia 71 tahun. Terpaut usia 55 tahun, nyatanya tidak membuat Selamat mundur untuk tetap menikahi wanita yang seusia dengan neneknya itu. Kisah cinta Selamat dan nenek Rohaya pun ramai diberitakan oleh situs berita di Vietnam, eva.vn, pada Sabtu 10 Oktober 2020. Dalam situs itu mengatakan, pengantin pria Selamat Riyadi yang kini berusia 19 tahun, yang menikahi nenek tua Rohaya yang kini berusia 74 tahun. Pasangan itu tidak sengaja bertemu saat tinggal di daerah yang sama dan saling jatuh cinta sehingga mereka tidak bisa dilepaskan. Awalnya banyak rumor yang beredar tentang pernikahan pasangan kontroversial ini. Seseorang berkata bahwa nenek Rohaya pasti orang yang sangat kaya, sehingga Selamat menikahinya karena tergiur dengan kekayaannya. Faktanya, nenek Rohaya memiliki kehidupan yang sangat normal di pedesaan bahkan dalam keadaan miskin. Kami berdua benar-benar saling mencintai, kata Selamat. Kami memiliki malam pernikahan yang luar biasa. Saya tidak menyangka istri saya seperti itu. Namun, ternyata Selamat seorang pencemburu dan posesif. Usai pernikahan, Selamat sering mengunci nenek Rohaya di dalam rumah karena takut istrinya diambil oleh pria lain. Karena sifat yang kekanak-kanakan ini, Rohaya sempat marah. Namun, rupanya belakangan Rohaya justru semakin cinta kepada Selamat. Keduanya terlihat semakin mesra. Selamat bekerja sebagai kuli panggul. Selamat kini bekerja sebagai kuli panggul dan jadi penjaga di kebun durian warga. Sementara, istrinya nenek Rohaya memilih menjual durian di depan rumah. Selamat mengaku masih seperti dulu tetap sayang pada istrinya. Kerja siang malam menjaga kebun durian walaupun hanya diupah 40 hingga 50 ribu rupiah per hari. Selamat mengaku punya keinginan membangun rumah reotnya. Apalagi, rumah reot itu sudah ditempati sejak ia menikah. Selamat dan nenek Rohaya mengaku tetap saling sayang sejak awal menikah. Bahkan, rasa sayangnya tak pernah pudar. Kini sudah 3 tahun berlalu kisah pasangan itu. Menurut situs Vietnam itu, kehidupan Selamat dan Rohaya tidak banyak berubah. Pasangan itu tidak memanfaatkan popularitasnya untuk mendapatkan untung. Malahan, mereka tinggal di pedesaan dengan sederhana di Desa Karangendah, Kecamatan Lengkiti, daerah Ogan Komering Ulu, Selatan, Sumatera Selatan. Pernah ada kabar bahwa nenek Rohaya jatuh sakit. Nyatanya, pasangan ini masih sehat-sehat saja, kata situs tersebut. Mengutip pernyataan Siswoyo, kepala desa setempat. Selamat juga tak bisa meninggalkan istrinya untuk merantau. Jadi, dia hanya kerja sebagai petani di desanya. Keduanya menanam padi, jagung, dan bercocok tanam.
Di musim hujan, Slamet bekerja paruh waktu untuk menghidupi istrinya. Pasangan itu masih hidup bahagia hingga kini, ungkap situs tersebut. Walaupun telah berusia lanjut, Neni Rohaya masih saja menginginkan adanya keturunan. Ia pun berencana untuk segera memiliki momongan. Saat ditanya, apakah Slamet dan Rohaya mau punya anak berapa? Spontan ia menjawab punya 1 anak. Alasannya sungguh lugu. Kalau lebih dari 10 anak, Slamet dan Rohaya bakal bingung bagaimana mau mengurusnya. Kelucuan tidak sampai di situ saja. Setelah ditanya ingin punya anak berapa, lantas ia juga mempunyai nama untuk anaknya dengan Rohaya. Lantas ia pun telah menyiapkan nama untuk anaknya nanti. Namun rencana tersebut nampaknya akan terhalang, mengingat usia Rohaya yang saat ini telah memasuki masa menopause. Dokter spesialis kandungan RSMH Palembang, yaitu Dr. K. Yusuf Effendi, SPOGK, mengatakan, kemungkinan Rohaya untuk mendapatkan momongan sangat kecil. Karena Nenek Rohaya sudah berusia 71 tahun, artinya sudah masa menopause. Selain kisah cinta Nenek Rohaya dan Slamet, ternyata ada kisah cinta yang lain. Nenek-nenek yang menikah dengan berondong. Yaitu di Lombok, seorang remaja SMA nekat kawin dengan nenek berusia 65 tahun. Hal ini sangat menghebohkan di Lombok beberapa waktu lalu. Tidak diketahui siapa nama masing-masing mempelai ini. Yang jelas, berita mereka sangat booming dan heboh ketika itu. Dikutip dari berbagai sumber yang ada, diketahui mereka memang saling mencintai. Meskipun begitu, ada yang bilang kalau pasangan beda usia ini menikah sebagai konsekuensi dari sebuah hukuman. Kemudian ada juga pemuda ganteng menikahi nenek berusia 52 tahun. Pria ganteng bernama Guntoro sukses bikin heboh masyarakat di sekitarnya ketika memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang berusia 52 tahun bernama Mariam. Guntoro dengan tegas mengatakan jika alasan dibalik pilihannya itu adalah cinta. Berawal dari Mariam yang sering mampir ke warung milik Ibu Guntoro. Awalnya, sang pemuda biasa-biasa saja, sampai akhirnya mulai tumbuh benih-benih cinta. Tak disangka, Mariam pun menyambut cinta Guntoro. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menikah, setelah sebelumnya mengalami pertentangan yang hebat. Kemudian ada cinta beda usia bersemi di tempat kursus. Seperti judul film FTV, ini memang sungguh terjadi di dunia nyata. Pemainnya adalah Irfan, seorang pemuda gagah yang menikahi Rubium yang berusia 53 tahun. Keduanya mengaku jatuh cinta tatkala berada dalam sebuah kursus memijat. Irfan sendiri adalah adik kelas kursus Rubium, namun keduanya cukup intens melakukan pertemuan. Dari situ kemudian benih-benih cinta tumbuh dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Uniknya, pasangan beda umur ini mengikuti nikah massal sehingga menarik perhatian banyak orang. Ketika ditanya perihal umur, Irfan tak terlalu memperdulikannya, malah ia menunjukkan sikap yang sangat antusias. Ya, nanti pengen cepat pijit-pijitan, begitu katanya. Fenomena remaja menikah dengan orang-orang yang jauh lebih tua adalah sesuatu yang sangat menarik. Apalagi
di masyarakat Indonesia, sehingga hal itu membuat gempar. Terlepas dari kontroversi yang ada, kisah ini justru bisa jadi pelajaran buat kita. Bukan anjuran untuk menikahi nenek-nenek, melainkan menyadarkan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Tidak ada yang tahu dan tidak bisa direncanakan.